Sebuah laporan diplomatik biasa justru membuka sesuatu yang tidak biasa. Bukan tentang pertemuan, bukan sekadar kehadiran, melainkan tentang arah diam-diam sebuah kekuatan militer. Di saat publik sibuk membahas pembelian jet tempur dan kapal perang, Indonesia justru terlihat sedang mengamati sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pameran militer di Eropa yang bagi sebagian negara hanyalah ajang pamer teknologi, namun bagi Indonesia bisa jadi adalah tempat memilih masa depan peperangan. Dan dari sinilah pertanyaan itu muncul. Apakah TNI sedang mengunci arah baru modernisasi militernya? MSP dan makna kehadiran Indonesia. Dalam laporan kinerja KBR Warsawa tahun 2025, disebutkan bahwa perwakilan Indonesia menghadiri MSPO International Defense Industry Exhibition di Kielce, Polandia. Ini bukan pameran biasa. MSPO adalah salah satu pusat gravitasi industri pertahanan Eropa, tempat di mana teknologi terbaru diuji, ditawarkan, dan yang paling penting diperebutkan. Ratusan perusahaan dari puluhan negara hadir. Dari sistem rudal, drone tempur, hingga teknologi perang elektronik. Artinya sederhana, jika Indonesia datang ke sana, maka Indonesia tidak sekadar melihat, tetapi sedang menyaring masa depan. Kontainer Paula. Namun yang paling menarik bukan kehadirannya, melainkan apa saja yang masuk dalam radar perhatian Indonesia dan yang ditawarkan langsung kepada Indonesia. Salah satunya datang dari perusahaan Jacuz. Mereka menawarkan kontainer kedap gas bernama Paula. Sekilas ini terlihat seperti peralatan pendukung. Namun dalam konteks perang modern, ini adalah simbol perubahan. Karena medan perang hari ini tidak lagi hanya tentang peluru dan ledakan, tetapi juga tentang ancaman tak terlihat. Zat kimia, agen biologis, dan kontaminasi berbahaya. Kontainer seperti ini berarti satu hal. Indonesia mulai mempertimbangkan skenario terburuk yang selama ini jarang dibicarakan. IRIS-T, pertahanan udara berlapis. Lalu perhatian beralih ke sesuatu yang jauh lebih strategis. Perusahaan Jerman, DHL Defense, memaparkan sistem pertahanan udara berbasis rudal IRIS-T. Ini bukan sekadar rudal, ini adalah bagian dari sistem pertahanan udara modern yang dirancang untuk menghadapi ancaman masa kini. Drone swarm, rudal presisi, hingga pesawat tempur generasi terbaru. Dalam perang modern, yang datang bukan lagi satu target, tetapi puluhan, bahkan ratusan dalam satu waktu. Dan disinilah IRIS-T menjadi relevan, cepat, presisi, dan terintegrasi. Jika sistem seperti ini masuk dalam perhitungan Indonesia, maka kita sedang melihat sinyal yang sangat jelas. TNI mulai mengarah ke pertahanan udara berlapis yang serius. IDAS dan dimensi baru perang laut. Namun, kejutan berikutnya justru datang dari bawah laut. Sistem IDAS, sebuah rudal yang bisa diluncurkan dari kapal selam untuk menyerang target di udara. Ini mengubah logika perang. Kapal selam yang selama ini identik dengan perburuan diam-diam di laut, kini bisa menjadi ancaman bagi helikopter, drone, bahkan pesawat patroli. Artinya batas antara domain laut dan udara mulai kabur. Dan jika Indonesia mempertimbangkan teknologi ini, maka kapal selam TNI Angkatan Laut ke depan bukan hanya predator di laut, tetapi juga penjaga ruang udara dari bawah permukaan. Drone Flyer. Lalu kita sampai pada satu elemen yang hari ini menjadi penentu kemenangan di banyak konflik. Drone. WB Group Polandia menawarkan Flyer, drone pengintai yang bukan hanya terbang tetapi terhubung, terintegrasi dalam sistem komunikasi taktis, mampu mengirim data real time, dan menjadi mata bagi seluruh satuan di medan tempur. Ini bukan sekadar alat pengintai. Ini adalah bagian dari sistem perang berbasis informasi. Dan di era sekarang, siapa yang lebih cepat melihat dan memproses informasi, dialah yang menang. Gambaran modernisasi TNI. Jika kita tarik semua ini dalam satu garis besar, maka gambaran yang muncul bukan lagi potongan-potongan alutsista, melainkan sebuah pola. Kontainer perlindungan kimia, rudal pertahanan udara, rudal kapal selam ke udara, dan drone pengintai terintegrasi. Semuanya mengarah ke satu konsep. Perang modern berbasis sistem, bukan sekadar senjata. Analisa strategis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang ditawarkan, melainkan apa yang sedang dipilih.
Karena Indonesia tidak datang ke sana untuk membeli secara impulsif. Indonesia datang untuk membaca, mengukur, dan mungkin menentukan arah. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat satu pola yang mulai terbentuk. Pembelian alutsista tidak lagi berdiri sendiri, tetapi mulai mengarah ke integrasi. Dari udara, laut, hingga darat, semua perlahan bergerak menuju satu konsep besar. Network-centric warfare. Perang yang tidak dimenangkan oleh siapa yang paling banyak senjata, tetapi siapa yang paling terhubung. Dan disinilah laporan Atan Warsawa dan ajang MSPO menjadi penting. Karena apa yang dilihat hari ini bisa menjadi keputusan besar besok. Bisa jadi sebagian dari teknologi itu tidak akan pernah dibeli, namun bisa juga justru menjadi fondasi kekuatan TNI di masa depan. Sebuah laporan yang terlihat sederhana ternyata menyimpan arah yang tidak sederhana. Bahwa di balik layar Indonesia sedang mengamati, menilai, dan mungkin bersiap. Bukan hanya untuk menghadapi perang hari ini, tetapi untuk memahami perang yang bahkan belum terjadi. Dan pada akhirnya pertanyaan itu kembali lagi. Apakah ini awal transformasi besar kekuatan militer Indonesia? Atau hanya langkah awal yang belum tentu berlanjut? Yang pasti dunia tidak menunggu, dan dalam dunia yang bergerak secepat ini, yang terlambat memilih akan tertinggal.